Puji Tuhan yang boleh menganugerahkan hari yang baru bagi kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat channel YouTube Gemim Bukit Moriarike. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh karena itu, kita yang boleh meluangkan waktu untuk mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube ini, supaya hidup kita menjadi pribadi yang boleh menjalani kehidupan berdasarkan hukum Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang pantas dan layak kami sembah dan kami muliakan. Engkau juga yang boleh menganugerahkan hari yang baru bagi kami semua. Dan kami rindu untuk mengawali hari ini dengan membaca sabda firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam tuntunan dan penyertaan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami semua, arahkanlah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan di hari ini, Keluaran 20 ayat 16 dan 17 berkata begini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tema renungan hari ini, hukum Tuhan, penuntun hidup orang percaya. Saudara-saudara, saat kita sedang berkendara atau naik kendaraan di pusat kota, seringkali kita melihat traffic light atau lampu lalu lintas, atau yang biasa orang sebut dengan bahasa hari-hari yaitu lampu merah. Lampu lalu lintas ini dibuat dengan tujuan supaya para pengguna jalan boleh tertib, aman, lancar, dan terhindar dari kecelakaan. Ini sebenarnya dibuat dengan aturan yang sederhana. Lampu merah berarti berhenti, kuning berarti hati-hati atau bersiap, hijau berarti melanjutkan perjalanan. Tapi terkadang pada realitanya, masih banyak orang juga yang suka melanggar aturan, sehingga membahayakan dirinya bahkan orang lain. Ini adalah gambaran sederhana yang dapat mengantar kita dalam pemahaman soal ke-10 firman. Tuhan membuat 10 firman ini supaya manusia boleh mengetahui soal kehendak Tuhan dan supaya manusia boleh hidup benar di hadapannya. Perikop ke-10 firman diawali dengan kalimat, "Akulah Tuhan Allahmu," yang mau menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa memberlakukan hukum ini. Dia adalah Allah mereka. Oleh karena itu mereka harus taat pada hukum tersebut. Secara garis besar, 10 firman ini terdiri dari 2 bagian. Pertama, hukum 1-4 itu berbicara hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Dan yang kedua, hukum yang ke-5-10 berbicara hubungan manusia dengan sesama. Dan renungan hari ini secara khusus menuntun kita soal hukum ke-9 dan ke-10. Saudara-saudara, hukum ke-9 yang bisa kita baca pada ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta, hendak menuntun umat Tuhan supaya boleh memfungsikan mulut dengan benar. Secara khusus, jangan digunakan untuk mengucapkan saksi dusta. Awalnya, hukum ke-9 ini diberikan untuk melindungi hak seorang yang tertuduh di pengadilan. Karena realitanya ada orang-orang yang ketika bersaksi di pengadilan tidak memberi kesaksian yang benar. Tapi juga dapat menuntun kita dalam hal-hal praktis soal bersaksi dusta.
yaitu realita yang ditemui. Seringkali ada orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita hoax di media sosial, menyebar fitnah untuk menjatuhkan orang lain, menyampaikan berita dusta, contoh dalam hal janji mau hadir, mar nak muncul, menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak benar, dan seterusnya. Ini ternyata adalah sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan mulut untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan benar, supaya juga boleh menjadi berkat bagi orang sekitar, bukan dimanfaatkan pada hal-hal yang tidak baik. Kemudian hukum yang ke-10, pada ayat yang ke-17, bagian ini mau menuntun kita agar terhindar dari rasa tidak puas terhadap bagian milik kita dan mengingini milik sesama kita. Terkadang, kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita dan mencoba mengambil apa yang bukan milik kita. So tahu-tahu ada rumah, mau suka ambil orang pe rumah. So tahu-tahu ada istri atau suami, mau suka ambil orang pe istri atau suami. So tahu-tahu bukan orang pe doi, mau suka ambil. So tahu-tahu orang punya, mau suka ambil, kau bilang kita punya. Itulah yang dimaksudkan dalam hukum ke-10 ini. Jadi, secara keseluruhan, semua hukum-hukum ini dibuat supaya boleh menuntun kehidupan umat Tuhan, supaya ada di jalan yang benar, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga diwujudkan dalam hubungan yang baik dengan sesama. Seperti Martin Luther berkata bahwa hukum Tuhan itu memiliki fungsi sebagai pagar, dalam arti melindungi dan memelihara hubungan dengan Tuhan, memiliki fungsi sebagai cermin, dalam arti menunjukkan kepada kita soal hal-hal yang berkenan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki fungsi sebagai penuntun, atau dalam arti menuntun kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihinya. Saudara-saudara, sebagai keluarga Kristen, marilah kita hidup mencintai Tuhan dan taat pada perintah-perintahnya, supaya kita menjadi satu keluarga yang berkenan di hadapannya, termasuk juga memotivasi supaya kita dapat menjadi pribadi yang tidak suka mengucapkan perkataan-perkataan dusta yang merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga belajar mensyukuri setiap berkat yang diberikan bagi diri kita masing-masing dengan tidak mengambil apa yang bukan hak dan milik kita, karena itu adalah tindakan dosa di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati firman ini dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami, boleh belajar bersama-sama tentang sabda firman-Mu, yang sudah menuntun kami tentang hukum Tuhan. Kami telah dinasihati, bahkan diberikan motivasi lewat firman ini, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami harus hidup sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Mampukanlah kami untuk memahami dengan baik, tapi juga melakukan dengan baik apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa kepadamu Tuhan, diberkatilah tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang senantiasa melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan pakai mereka lewat talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya boleh dimanfaatkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati mereka dalam keluarga masing-masing. Kami juga berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati semua anggota-anggota jemaat yang senantiasa setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Baik mereka yang berasal dari Jemaat Gemim Bukit Muria Rike maupun juga di luar Jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube ini. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Di saat ini kami bermohon kepadamu Tuhan,
Diberkatilah program-program pelayanan yang dilaksanakan di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, supaya boleh terlaksana dengan baik. Tuhan yang akan terus menuntun jemaat ini menjadi jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa yang boleh kami sampaikan di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan firman hari ini. Shalom.